Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat selalu ya. Alhamdulillah, kita lanjut pertemuan kedua ini ya dengan materi selanjutnya. Coba perhatikan dulu, ini ada gambar balok ya, ditarik oleh seseorang sehingga berpindah pada jarak S. Kemudian kalau gambar kedua ini ada orang mendorong tembok, tetapi temboknya tidak berpindah. Dua orang ini sama-sama mengeluarkan energi, mengeluarkan gaya untuk mendorong tembok. Kalau gambar satu menarik balok, tetapi gambar satu ini baloknya berpindah, gambar dua baloknya tidak berpindah. Kira-kira apakah keduanya ini dikatakan melakukan usaha atau tidak? Siapa yang tahu jawabannya? Mau tahu? Ikuti pembahasan materi bab 2 ini, yaitu tentang usaha, daya, dan pesawat sederhana. Jadi ada 3 subbab ya, usaha, daya, dan pesawat sederhana. Kita bahas dulu yang pertama tentang usaha. Apa itu usaha? Nah, tadi kan orangnya mengeluarkan gaya. Jadi usaha itu gaya yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda mengalami perpindahan, ya. Secara matematis, usaha ini dirumuskan bahwa usaha sama dengan hasil kali antara gaya dan perpindahan. Ya, W itu usaha ini, F itu gaya, S itu perpindahan. Ingat, F kan gaya. Gaya ini satuannya kilogram meter per sekon kuadrat. Kalian ingat kan gaya kemarin F? Nah, itu kan rumusnya dihukum 2 Newton, itu kan M kali A. Ya, M-nya itu kilogram, sedangkan A-nya itu meter per sekon kuadrat, ya. Nah, kilogram meter per sekon kuadrat ini sama dengan Newton, ya. Lah, perpindahan meter, sehingga satuannya usaha ini menjadi kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Lah, kilogram meter per sekon kuadrat ini sama dengan joule, ya. Ingat, sama dengan satuannya apa? Ayo, dulu pernah kelas 7, satuannya joule itu apa? Energi, ya. Jadi selain definisi bahwa usaha itu gaya yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda mengalami perpindahan, ya. Usaha dan energi ini memiliki kaitan yang erat. Pada dasarnya, usaha itu merupakan perubahan energi, sehingga bisa dirumuskan juga bahwa usaha itu merupakan perubahan energi kinetik. Jadi EK2 dikurangi EK1, delta ini perubahan segitiga ini ya. Kalau W itu delta EP, ya, jadi segitiga ini bacanya delta. Artinya apa? Artinya itu perubahan, pengurangan, ya. Jadi ini EP2 dikurangi EP1. Ya, jadi satuannya energi kan joule, sama kayak usaha. Sama lihat, ini ada orang yang menaiki tangga. Nah, berarti ini kan orangnya berpindah dari ketinggian tertentu. Nah, hubungannya dengan ketinggian itu apa? Energi potensial. Berarti usaha bisa juga usaha W, ya. Usaha W itu bisa juga M kali G
kali H. Ya, diingat-ingat. Karena hanya ini kan cuma satu dari mulai ketinggian 0 ke ketinggian tertentu. Kalau misalnya yang ini orang naik mobil, ya, ini orangnya naik mobil dari kecepatan awal 0 kemudian bergerak dengan kecepatan tertentu, maka energi kinetiknya, usahanya bisa juga merupakan perubahan energi kinetik. Gimana? Rumusnya Eka dulu. Setengah M V kuadrat. Diingat-ingat ya. Kemudian selanjutnya tentang ini kita coba dulu cek tentang apakah orang tadi ya dikatakan melakukan usaha atau tidak. Nah, kita lihat jawabannya ya. Jadi diingat ini harus mengalami apa, Mbak? Mengalami perpindahan. Berarti jawabannya yang tadi ya. Nah, ini tadi berarti gambar 1 ini yang dikatakan melakukan usaha karena baloknya berpindah. Sedangkan yang gambar 2 ini dikatakan tidak melakukan usaha karena temboknya tidak berpindah. Ingat ya, dikatakan melakukan usaha jika apa? Benda mengalami perpindahan. Ya, kita lanjutkan. Coba ya, tebak apakah orang ini dikatakan melakukan usaha atau tidak. Ada 4 gambar. Ini ada orang menarik balok, ada orang ini mengangkat barbel kemudian menahannya. Ini ada bu guru yang membawa buku. Ini ada orang yang mendorong tembok. Ayo coba tebak dengan cepat mana yang dikatakan melakukan usaha. Nah, kita cek jawaban kalian ya, apakah benar atau tidak. Yang A ini, gaya yang tidak tegak lurus berarti dikatakan melakukan usaha. Artinya apa? Ini kan berpindahnya ke sini ya, berpindahnya ke kanan. Ini gayanya agak miring atau gayanya lurus, maka searah dengan perpindahan, maka dikatakan bendanya melakukan usaha ya. Kemudian yang kedua ini, selama yang B, selama barbel bergerak ke atas, artinya dari bawah diangkat ke atas, maka dikatakan orang melakukan usaha. Lah kalau barbelnya ini diam, artinya ditahan oleh orang ini tadi, berarti dikatakan atlet tidak melakukan usaha karena hanya menahan, tidak ada perpindahan. Kemudian yang C, gaya yang tegak lurus, maka dikatakan tidak dikatakan melakukan perpindahan, sehingga dikatakan bu guru ini tidak melakukan usaha. Nih sebentar ya. Jadi ini kan bu gurunya mengangkat bukunya ke atas atau menahan bukunya ke atas, kemudian berpindah seperti ini. Nah, tegak lurus. Ini F-nya, ini S-nya. Nah, berarti kalau gaya yang tegak lurus dengan perpindahan dikatakan tidak melakukan usaha. Ingat-ingat ya. Sedangkan kalau yang gambar D ya seperti tadi, dia mendorong tembok tetapi temboknya tidak berpindah, maka dikatakan tidak melakukan usaha. Paham ya? Kita lanjutkan subbab yang kedua tentang daya. Daya adalah usaha yang dilakukan oleh benda tiap sekon. Jadi secara matematis ini daya itu P, usaha W per T. Usaha yang dilakukan oleh suatu benda tiap satuan waktu. Nah, ini satuannya ya.
usaha itu kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat, atau disebut apa tadi? Joule ya. T itu waktu atau satuannya sekon, P itu daya, bisa joule per sekon. Nah, joule per sekon ini dinamakan watt ya. Sebenarnya apa kaitannya erat dengan usaha daya ini? Misalnya ada balok ya, ini ditarik dengan gaya tertentu berpindah sejauh S. Orang yang kedua, ada dua orang ya, juga pada jarak tertentu berpindah ya, sama ini jaraknya. Nah, yang membedakan apa? Waktu. Jadi sebenarnya usaha yang dilakukan orang pertama dan orang kedua ini sama ya, tetapi yang membedakan apa? Waktu, sehingga dayanya berbeda ya. Jadi hubungannya dengan apa ini? Ada hubungannya dengan kecepatan. Coba kita turunkan rumusnya ya. P itu sama dengan W per T ya, sehingga P sendiri ya, W ini, usaha ini ya, bisa kan F dikali S per T. Nah, S per T ini apa? S per T itu kecepatan, sehingga daya juga bisa dirumuskan gaya kali kecepatan ya. Ingat, usaha ini bisa diganti ya dengan rumusnya usaha. Ada 3 kan, ada F kali S, ada MGH, ada setengah MV kuadrat. Ingat-ingat itu rumusnya ya. Nah, kemudian kita masuk pada subbab selanjutnya tentang subbab pesawat sederhana. Ada 4 subbab ya, ada tuas atau pengungkit, ada katrol, bidang miring, dan roda gigi. Ini macam-macamnya pesawat sederhana ya. Ada sepeda, ada gerobak beroda 1, ada tangga, gunting, jungkat-jungkit ya. Kemudian ada lagi juga ini ada apa ini, pencabut paku, ada tang ya. Nah, ini semuanya ada pengelompokannya ya, ada tuas, katrol, bidang miring, sama roda gigi. Selanjutnya yang pertama kita bahas tentang tuas atau pengungkit. Nah, tuas atau pengungkit ini macamnya ada 3 ya. Ada tuas jenis 1, ada tuas jenis 2, ada tuas jenis 3. Tuas jenis pertama, diingat titik tumpunya di tengah. Contohnya gunting ya, ini di tengah ini tumpu, di antara tumpu ada beban dan kuasa. Kalau jenis kedua, di tengah apa? Beban. Diingat beban ya. Diingat ini bebannya di tengah. Di antara beban ada tumpu dan kuasa. Sedangkan tuas jenis ketiga itu kuasanya di tengah ya, bisa dilihat di gambar sampingnya ini, kuasanya di tengah. Di antara kuasa ada tumpu sama beban. Coba kita lihat macam-macamnya ya pengelompokannya. Ini ada contohnya tuas jenis 1, tuas jenis 2, ada tuas jenis 3. Ini kamu tulis di bukunya ya. Ada gunting untuk jenis pertama ya, ada tang, ada pencabut paku ya. Kemudian yang golongan kedua ada pemecah kemiri ya, tumpu bebannya ada di tengah, ada pemotong kertas, pembuka tutup botol, handle rem, ada gerobak beroda 1. Kalau tuas jenis ketiga ini kuasanya di tengah ya, contohnya ada penjepit,
ada cangkul, ada sekop ya, dan lain-lain. Kemudian rumus untuk tuas ya. Ini ada beberapa yang harus kamu pahami ya. Ada namanya LK, ada namanya LB. LK itu berarti jarak antara gaya dengan titik tumpu. Jadi yang dimaksud gaya kuasa, makanya ini simbolnya LK, jarak antara gaya kuasa dengan titik tumpu. Kalau LB, jarak titik tumpu dengan beban. Lah, perkalian F dan LK itu harus sama dengan LB dan W. Nah, kalau dirumuskan ini, W kali LB sama dengan F kali LK. Di sini ya, tujuannya kan supaya lebih mudah. Jadi pada setiap pesawat sederhana itu punya namanya keuntungan mekanis, disingkat KM ya. Jadi KM ini keuntungan mekanis, bukan kertas minyak atau kamar mandi ya, tapi keuntungan mekanis. Dimana keuntungan mekanis itu W per F atau bisa juga LK per LB ya, diingat W per F atau LK per LB. Berarti di sini kalau LB-nya itu semakin pendek, maka keuntungan mekanisnya semakin besar. Jadi LK ini kalau semakin panjang, LB-nya pendek, keuntungan mekanisnya semakin besar. Jadi kuasa yang kita berikan akan lebih kecil dari beban ya. Kemudian selanjutnya katrol. Katrol ini selanjutnya pada katrol ya. Katrol ini macamnya ada 3, ada katrol tetap, ada katrol bergerak, nanti ya ada katrol majemuk. Kita bahas yang pertama dulu, katrol tetap. Katrol tetap ini katrol yang posisinya tidak berubah karena dipasang pada tempat tertentu. Perumusannya sama seperti pada tuas ya. Di sini kamu lihat yang garis merah ini LK, garis hijau ini LB. Ini seperti tuas jenis pertama, beban titik tumpunya ada di tengah, sehingga panjang LB dan LK sama. Maka keuntungan mekanis dari katrol tetap ini ya, KM-nya itu sama dengan 1. Jadi nilai W itu sama dengan nilainya F. Nah, berarti keuntungannya apa? Padahal gaya yang dikeluarkan sama dengan berat bebannya. Nah, ini keuntungannya ya. Fungsinya pada katrol ini mengubah arah gaya sehingga lebih mudah mengangkat beban. Jadi seperti contoh pada katrol sumur ya, katrol yang ada di sumur, ini kan arahnya ke bawah, searah dengan gravitasi sehingga lebih mudah untuk mengangkatnya ya. Ini tadi ya. Kemudian yang kedua, katrol bebas. Katrol yang posisinya selalu berubah karena ditempatkan di tempat tertentu. Bagannya ya, berarti ini bebannya kamu lihat ada di tengah. Berarti tumpu dengan beban ini kan LB. Tumpu dengan kuasa ini LK. LK ini 2 kalinya LB. Sehingga didapat kalau katrol bebas itu keuntungan mekanisnya sama dengan 2. Berarti kalau nyari F nanti ya itu W per 2. Berarti kalau bebannya 50 Newton, maka gaya yang kita keluarkan hanya 25 Newton.
Kemudian yang ketiga, katrol majemuk. Katrol majemuk ini susunan katrol yang terdiri lebih dari satu katrol. Dapat juga disebut gabungan katrol tetap dan katrol bergerak. Katrol majemuk ini KM-nya sama dengan jumlah katrol. Atau di beberapa buku itu ada yang menyebutkan kalau keuntungan mekanis itu merupakan jumlah tali yang menanggung beban. Ya, seperti gambar ini, itu jumlah tali yang menanggung beban ada 4, 1, 2, 3, 4. Sehingga keuntungan mekanisnya ada 4, ya. Sebenarnya untuk katrol yang lain juga sama, ya. Pada katrol tetap ini, ya, ini kan yang menanggung beban 1, makanya keuntungan mekanisnya 1. Kalau pada katrol bebas, ini kan talinya ke atas, berarti yang menanggung beban ada 2, ya, berarti keuntungan mekanisnya 2. Kalau arahnya gaya ke atas, itu dihitung ada 2. Kalau seperti gambar yang ini tadi, arah F-nya ke bawah, jadi tidak dihitung. Ada 4 tali yang menanggung beban, ya. Kemudian pada bidang miring, banyak sekali ya macam-macamnya bidang miring. Ada papan, ini untuk mengangkut benda ke dalam truk. Ada paku, tangga, skrup, mata bor, pisau, kapak, dan pahat. Kemudian perumusan pada bidang miring, ya. Ada F itu gaya kuasa untuk mendorong, S itu panjangnya papan, W itu berat beban, sedangkan H itu ketinggian truknya, ya. Untuk satuannya, beban itu Newton, F itu juga Newton, panjang bidang miring M, tinggi bidang miring juga meter, ya, harus sama. Jadi F kali S sama dengan W kali H. Sama kayak pada katrol ataupun tuas, bahwa keuntungan mekanis itu W per F. Jadi sama semua, ya, atau S per H. Kemudian pesawat sederhana yang terakhir ada roda gigi. Roda gigi banyak sekali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, ya, ada di sepeda atau di alat-alat listrik, itu banyak sekali yang mengubah energi listrik jadi gerak, ya. Roda gigi atau gear adalah sepasang roda bergigi saling bersambungan yang dapat digunakan untuk menambah atau mengurangi gaya. Roda gigi yang besar itu gaya yang diberikan harus besar, ya, sehingga kuasa yang diperlukan lebih kecil. Tetapi ini harus dibayar dengan kecepatan putar yang lambat. Jadi kuasa yang kita berikan kecil tapi putarannya lambat, ya. Sebaliknya, roda gigi kecil ini memberikan kecepatan putar yang lebih cepat, ya. Sehingga gaya yang lebih kecil tetapi kuasa yang kita berikan harus lebih besar, ya. Terima kasih. Untuk latihan soalnya bisa dilihat di video latihan soal dan contoh soal, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.